Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku se-Nusantara yang ibu sayangi. Bertemu kembali dengan ibu di channel Sedasi Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan judul Dampak Positif Globalisasi, kelas 9 semester 1. Marilah kita ikuti. Ya, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Ya, anak-anakku, cakupan materi yang akan kita pelajari adalah dampak positif meliputi 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi. 3. Peningkatan perekonomian negara. 4. Percepatan dan kemudahan komunikasi. 5. Perkembangan dunia pariwisata. 6. Peningkatan taraf hidup. Dan yang ke-7, perkembangan alat komunikasi. Ya, anak-anakku, mari kita mulai mempelajari. Dampak positif yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Perhatikan gambar di samping. Masih dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku, coba perhatikan kedua gambar tersebut. Di situ terlihat contoh globalisasi di bidang pertanian, yaitu meliputi yang pertama pengairan modern dan yang kedua pengairan tradisional. Anak-anakku, coba bandingkan kedua gambar tersebut. Masih dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anakku coba perhatikan contoh globalisasi di bidang pertanian tersebut. Di situ terlihat yang pertama adalah perontok padi tradisional, kemudian mesin erek atau semi modern, dan yang ketiga perontokan padi modern. Anak-anakku coba bandingkan perontok padi tersebut. Ya, anak-anakku, masih dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anakku perhatikan contoh globalisasi di bidang pertanian tersebut. Di situ terlihat seorang yang sedang memotong padi dan bandingkan dengan gambar mesin pemotong padi modern. Masih di channel Sedasi Rezeki, anak-anakku, masih berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku, lihatlah contoh globalisasi di bidang pertanian. Di situ terlihat yang pertama adalah penanaman padi tradisional, kemudian yang kedua adalah penanaman padi modern. Perhatikan dan bandingkan kedua gambar tersebut. Memasuki dampak positif yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, maka disebut efektif. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan,
maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedang cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Perhatikan gambar di samping. Untuk lebih jelasnya, meningkatnya efektivitas dan efisiensi adalah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan salah satu manfaat globalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pada gambar itu menunjukkan pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta, bis, dan transportasi lain secara online. Pembayaran tiket dilakukan dengan transfer melalui ATM atau SMS banking. Mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Pembelian dengan cara semacam ini dianggap lebih efektif dan lebih efisien. Dalam hitungan menit saja, tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan. Perhatikan gambar di samping. Masih di channel Cerdas Rezeki anak-anakku, mari kita ikuti dampak positif yang ketiga, yaitu tentang perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam perekonomian suatu negara semakin meningkat. Contohnya adalah keikutsertaan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Yang pertama adalah PT Unilever, 2 PT Sampurna, 3 Google, dan yang keempat International Marriott. Perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Cerdas Rezeki anak-anakku, mari kita masuki dampak positif globalisasi yang keempat adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pengaruh positif dari globalisasi yang sebelumnya dibahas adalah meningkatkan perekonomian sebuah negara. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Cerdas Rezeki anak-anakku, mari kita mulai memasuki dampak positif globalisasi yang kelima adalah komunikasi semakin cepat dan semakin mudah. Dahulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Cerdas Rezeki anak-anakku, mari kita mulai mempelajari dampak positif yang keenam, yaitu berkembangnya dunia pariwisata.
Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain, sehingga mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula di tempat tersebut. Anak-anakku, perhatikan keempat objek wisata tersebut. Masih dalam berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain, sehingga mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula di tempat tersebut. Anak-anakku, perhatikan objek wisata tersebut. Memasuki dampak positif yang ketujuh adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel di koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet? Tentunya kamu dimudahkan oleh media internet. Selain itu, kamu juga mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang ini. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang materi dampak positif globalisasi. Anak-anakku, semoga selalu semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.